Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa kafa allazi an'ama alaina wa walazi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muktafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan waktu, umur untuk sama-sama belajar, sharing meskipun dalam keadaan online. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Kakak Priscila Anggita, Kakak dari Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, insya Allah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama ingin membahas terkait tantangan pemuda zaman now. Nah, adik-adik sekalian, seperti kita ketahui, masa depan bangsa ditentukan dengan bangsa yang memiliki kualitas, ya, khususnya para anak pemuda yang kedepannya akan menjadi harapan atas kemajuan negara Indonesia. Nah, pemuda dan tantangan zamannya harus mengembangkan kemampuan diri, memiliki gagasan yang cemerlang, mampu berkomunikasi dengan baik, memanfaatkan jejaring internet dengan baik atau dengan bijak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seperti kita ketahui juga pada zaman sekarang sering dikatakan dengan generasi muda yang semakin terkikis moral ataupun akhlaknya. Benar atau tidak nih? Benar ya? Benar. Ya, dengan ditandai apa? Terkikis akhlaknya dengan ditandai apa penyalahgunaan obat-obatan, obat narkoba gitu kan. Terus kehidupan seks bebas. Terus apa lagi? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Apa aja? Apa tuh? Kayak pergaulan bebas gitu ya, saling membuli antar teman gitu kan, tidak adanya toleransi, apa saling menghargai itu nggak ada, sehingga saling membuli dan lain sebagainya. Ya, karena disebabkan apa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan gitu. Ketika kalian melihat di dalam telepon genggam kalian, wah ini ada tren bagus nih yang bisa kita terapkan gitu, misalkan di kalangan anak muda gitu, kalian ikuti padahal itu hal yang negatif, malah hal yang menjerumuskan kalian pada apa sisi kejelekan, keburukan gitu ya. Sekarang kakak mau tanya untuk yang pertama terkait pemuda zaman now. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa sih pengertian dari pemuda zaman now? Ada yang bisa menjawab? Apa sih yang dimaksud dengan pemuda zaman now? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo, Natania bisa? Ayo jawab, Nak. Ayo, Amanda, Nurul, ada yang bisa menjawab? Apa sih yang dimaksud dengan pemuda zaman now atau milenial, generasi milenial? Ada yang tahu? Jadi, pemuda zaman now ini adalah generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, generasi muda zaman now ini adalah atau identik ya sebagai generasi yang melek akan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada generasi muda saat ini semua teknologi atau jejaring internet itu semakin berkembang, benar nggak? Benar ya. Terus generasi muda zaman now ini diketahui itu kisaran umurnya dari 1980 sampai dengan 2000. Nah, kalian termasuk nggak? Termasuk generasi milenial atau generasi muda zaman now nggak? Termasuk ya. Namun
perlu kita ketahui sama-sama nih adik-adik, meskipun zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, itu juga memiliki dampak negatif buat kita, bener nggak? Ya, seperti halnya kita dimanjakan dengan perkembangan teknologi, seperti kita mudah untuk mengakses makanan melewat online gitu ya, lewat online, terus membeli barang-barang yang kalian suka lewat Shopee ataupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu ya. Jadi membuat generasi kita nih generasi yang manja atau tidak mandiri, bener nggak? Ya apa-apa serba online, apa-apa serba instan kayak gitu. Itu tuh juga salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak atau perilaku anak pemuda zaman now gitu. Selain dari itu apalagi contohnya? Seperti ini, kita saling menyapa, misalkan untuk orang yang lebih tua, guru, kita nyapa udahlah lewat handphone aja, silaturahmi lewat handphone aja itu udah cukup gitu. Padahal kalau misalkan kita punya rasa ihtiram, rasa hormat yang lebih dalam diri kita harus lebih menghormati secara offline gitu kan, silaturahmi datang ke rumahnya gitu ya. Nah itu kan juga menjadi faktor akibat apa? Terkikisnya moral ataupun perilaku anak muda sekarang gitu ya. Jadi dia sudah dimanjakan dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, dalam hadis pun juga dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak tergelincir dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah menanyakan empat hal. Umurnya untuk hidupnya ia habiskan untuk apa? Masa mudanya bagaimana dia menggunakannya? Menggunakan dari segi materi, hartanya itu dia gunakan untuk apa gitu ya. Terus dia habiskan ilmunya apakah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dia amalkan untuk orang lain atau tidak kayak gitu. Itu di dalam hadis Rasulullah. Nah, melihat hadis ini adik-adik sekalian, masa muda harus mempunyai salah satu posisi yang sangat penting ya. Para pemuda itu dituntut untuk memberikan gebrakan atau membangun kemajuan ya. Tapi bersamaan dengan itu, masa muda juga penuh dengan godaan, benar nggak? Banyak godaan, terus banyak hawa nafsu gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita nggak pintar-pintar menyaring informasi dengan baik dan benar, kita akan terjerumus. Kayak misalkan, kita ikut informasi yang gitu di media sosial kita, di Instagram, di TikTok misalkan. Padahal itu informasinya nggak akurat gitu, belum kita analisa, belum kita teliti, sampai akhirnya kita terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kan sama aja kita belum bisa mengontrol hawa nafsu kita gitu ya. Nah, seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental juga mengalami gejolak ya dalam pikiran maupun jiwanya. Ya, jadi kita terguncang nih lagi fase-fasenya kita lagi puber gitu ya. Aku harus kemana nih labil jadinya. Jadi kita harus benar-benar bisa membentengi diri kita dengan hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Nah, berbicara tentang tantangan pemuda zaman now, ada yang tahu nggak apa aja sih tantangan pemuda zaman now yang kita hadapi sekarang nih, tantangannya apa aja? Ada yang bisa jawab? Tantangan yang dihadapi oleh pemuda zaman now. Ayo, apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo, ntar ada gift-nya nih kalau misalkan kalian bisa menjawab. Kakak kasih hadiah. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh pemuda zaman now? Tantangan apa aja nih? Hmm, ya, tantangan yang dihadapi oleh anak muda zaman now itu apa? Seperti pakaian ya atau penampilan yang mana dengan penampilan itu dapat mempengaruhi perilaku anak gitu, perilaku anak remaja gitu maksudnya ya. Jadi
Ya seperti itu, tadi kita belum bisa memanfaatkan sosial media kita dengan baik dan benar, sehingga kita mengikuti arus, ya kita kena guncangan dengan era globalisasi ini gitu. Kita mengikuti tren masa kini, misalkan kita melihat wah ini keren banget nih fashionnya gitu, wah bisa kita ikuti nih kayak gitu kan, sampai akhirnya padahal dalam ajaran agama Islam itu apa sih, ada etikanya gitu ya, tata cara berbusana yang baik dan benar tuh ada etikanya, tapi kita ikuti dengan perkembangan zaman gitu, dengan tren yang ada gitu. Dan kita berpikir kalau misalkan kita nggak ikutin tren itu, kita akan ketinggalan zaman atau enggak kita akan merasa kuno kayak gitu. Itu termasuk tantangan ya, tantangan yang dihadapi, gimana caranya kita harus bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang seperti itu ya, dengan cara ya Allah tahan gitu, nggak boleh gitu. Kita harus menjaga diri kita dari segala godaan kayak gitu ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau dihargain juga sama anak laki-laki, khususnya kaum Hawa ya, ya kita berpakaian ya apa sih yang nggak mengundang syahwat seperti itu. Jadi itulah sebuah tantangan anak muda zaman now ya, bisa dinilai dari suatu penampilan, karena dengan penampilan itu dapat merubah sikap. Ketika kita bisa menjaga, kita bisa menutup apa yang kita punya, misalkan kayak gitu ya kan, dengan penampilan yang kita kenakan, dengan baju yang kita kenakan, ya akan akan terbentuk akhlak kita gitu dengan hal itu gitu ya, karena kita terus menanamkan hal-hal baik. Ya lanjut ya. Ya, tantangan yang dihadapi anak muda zaman now tuh seperti apa? Seperti masalah di sekolah, bullying gitu ya. Kita membuli satu sama lain, itu kan termasuk tantangan buat anak muda. Kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada di internet, kita melihat hal-hal negatif. Wah, ini nih bisa nih kita pakai, kita jadiin bahan nih buat ntar ke teman-teman kita, ngeprank lah, apalah, ngebully lah dan lain sebagainya gitu ya. Sampai pada akhirnya tidak timbul rasa toleransi atau tidak timbul rasa saling menghargai satu sama lain. Itu kan termasuk tantangan, itu termasuk masalah buat kita gitu ya. Nah, seharusnya kita sebagai generasi muda membawa perubahan, tapi malah merusak keadaan gitu ya, bukan membawa perubahan keadaan, malah merusaknya. Terus selanjutnya itu lingkungan sekitar. Jadi ini juga tantangan nih teman-teman buat kita. Kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik. Kalau misalkan emang kita udah punya niat, udah punya pandangan, wah aku pengen nih jadi orang sukses, aku pengen jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, ya kita harus mencari lingkungan yang baik gitu, yang bisa menunjukkan kita pada jalan Allah ya. Ikutin kajian, ikutin hal-hal yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya mengatur kebutuhan diri dan bermain. Nah, ini juga tantangan. Ini paling penting ya. Apalagi kalian udah mulai beranjak ke masa-masa remaja remaja akhir gitu ya. Maksudnya kalian juga harus mempersiapkan plan, perencanaan apa yang kalian ingin lakukan di masa yang akan datang, apalagi di masa Covid ini gitu. Manfaatkan waktu dengan baik gitu, bukan hanya untuk scroll TikTok. Ya, siapa tuh? Kerjaan siapa di sini yang scroll TikTok terus? Jangan seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi kalian harus mengatur kebutuhan kalian, apa sih yang aku butuhin, mau kemana diri aku, mau aku bawa kemana, gitu. Siapa aku, kan? Kita harus pintar-pintar mencari jati diri kita. Aku tuh pasnya di mana sih, skill aku tuh di mana, kayak gitu. Terus kalian kembangkan dengan apa yang kalian punya seperti itu. Jadi kalian harus mengatur, memanage diri sebaik mungkin ya, agar terhindar dari tantangan-tantangan tersebut. Seperti itu ya adik-adik ya. Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang belum paham nggak? Paham ya? Paham kak. Paham kak. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, bagaimana sih cara kita menghadapi atau mengatasi hal-hal negatif yang terjadi pada anak remaja? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana nih? Kan tadi kita udah tahu nih tantangannya ya. Apa sih? Tantangan yang terjadi kita udah tahu ya.
tantangan apa aja Ya, yang tantangan terjadi. terus. Kita udah tahu nih tantangannya, tadi udah kakak sebutin ya beberapa. Nah terus gimana nih cara kita mengatasi hal-hal negatif yang terjadi pada anak muda zaman now? Ada yang bisa menjawab nggak? Negatif ke Mm-mm. apa ya? Cara mengatasi hal-hal negatif yang terjadi pada anak muda zaman now. Tidak mengikuti zaman. Berpikir positif. Oke. Nah tadinya berpikir positif. Terus apa lagi? Negatif. Harus bisa memilih mana yang positif, mana yang negatif. Iya, ya kita harus mengetahui hak, mana yang batil gitu ya ibaratnya gitu ya. Tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus ada yang lain? Negatif ya. Males biasa. Iya, menghindari rasa kemalasan gitu ya. Oke, good. Ayo ada yang ingin menjawab lagi? Menghindari pergaulan bebas. Ya, menghindari pergaulan bebas ya dengan cara membentengi diri kita dengan bergaul dengan orang-orang yang solih. Oke, good. Mungkin kalian udah paham ya sampai sini ya. Hal-hal cara mengatasi hal-hal negatif bagi remaja tadi udah kalian sebutkan, yaitu melakukan kegiatan yang positif. Nah, di masa pandemi ini kita harus bersyukur, alhamdulillah kita diberikan waktu yang sangat banyak, waktu luang, waktu istirahat ya, yang mana kita harus manfaatkan waktu itu dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan cara membantu orang tua kah? Dengan cara menolong sesama kah? Misalkan ada yang terpapar COVID, kita menjadi relawan gitu ya. Kan kita sebagai generasi pembawa perubahan. Nah terus selain dari itu apalagi? Jangan hanya rebahan aja, tapi kita mencari pemahaman atau pendalaman agama yang lebih. Kita harus memanfaatkan teknologi gitu kan. Adanya YouTube, ya kita manfaatkan, kita mencari kajian online, kita mencari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tentunya yang mana itu kita harus cari dengan materi yang benar gitu. Jangan asal kita ikutin ternyata itu sesat. Itu jangan ya. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selama di rumah aja. Nah, terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita perbaikin juga hablu minallah kita, gimana ikatan kita terhadap Allah, apakah sudah baik gitu kan, ibadah kita sudah tepat waktu atau ada yang bolong-bolong kayak gitu ya, kita perbaikin. Nah, kalau misalkan kita udah niat karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah akan dibantu juga ya, intang surullah yang surukum wa yasabit akdamakum gitu. Allah akan menolong ketika kita berjalan di jalan Allah gitu ya. Karena kalau misalkan belajar termasuk ibadah bukan? Iya, ibadah ya. Kita mencari pengetahuan agama melalui YouTube itu kan termasuk dengan ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya berdoa, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang positif, yang baik, itu termasuk dengan ibadah. Ya, itu adalah perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus apalagi? Mengekspresikan potensi diri melalui kegiatan yang menunjang kehidupan yang akan datang. Ya, yang tadi kakak bilang itu sebaik mungkin agar terhindar dari hal-hal negatif, kita isi diri kita dengan hal-hal yang positif. Dalam Mafudat juga dikatakan man yazro yahsud, barang siapa yang menanam itu akan mengetam. Kalau kita dari sekarang itu menanam hal-hal yang baik, menanam hal-hal yang positif, ya insya Allah feedback atau timbal baliknya akan seperti itu, ya enggak? Ya ibaratnya kalau kita menjahati teman kita, pasti feedbacknya juga mereka akan nggak suka sama kita ya kan? Ya itulah apa yang kita tanam, ya itu kita dapat gitu. Maka dari itu dari sekarang kita tanam hal yang positif gitu ya. Nah terus bersosialisasi dengan orang yang lebih pintar, orang yang lebih menurut kita itu lebih banyak pemahaman ilmu pengetahuan maupun agamanya, kita sharing gitu biar kita terisi dirinya, terisi hidupnya dengan hal-hal yang baik. Seperti itu adik-adik. Mungkin sampai sini adik-adik ada yang ditanyakan?
Ayo, ada yang ingin bertanya atau diskusi? Apa ya? Apa ya? Coba kakak ingin Pengen bertanya. nanya apa ya? Menurut kalian lebih baik mana nih? Orang yang punya agamanya baik, apa orang yang punya akhlaknya baik? Lebih dahulu mana yang harus didahulukan? Akhlak terdahulu apa agama terdahulu? Agama apa sih Agama. yang didahulu? Ini sama aku rada-rada kak. Iya, jadi menurut kalian apa nih? Hujan enggak? Sinyalnya jelek. Hujan ya? Iya. Sudah putus-putus tadi. Iya, jadi menurut kalian lebih baik mana? Orang yang punya pemahaman agama dulu apa orang yang punya akhlak baik dulu nih? Yang harus dikedepanin apa dulu? Akhlak dulu. Akhlak baik. Oke. Kenapa bisa akhlak? Ada yang bisa memberikan alasan? Karena kalau dia akhlaknya ada bagus, tapi juga pasti ke bawah gitu pemahaman agama bakal bagus juga. Oh gitu. Apa? Berarti kalau misalkan akhlaknya baik, nanti kalau pas kita belajar agamanya, kesananya juga bakal baik lagi. Gitu. Bawa. Oke, jadi agama akhlak terlebih dahulu ya. Ketika akhlak orang itu sudah baik, maka udah tercermin nih, berarti agama Islam itu indah, agama Islam itu baik gitu ya. Agama Islam itu, agama Islam telah mengajarkan para umatnya dalam hal-hal yang positif gitu. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran gitu ya, hadis Rasulullah dan Al-Quran gitu. Jadi terpancar ya dengan akhlak yang mulia itu ya. Jadi orang bisa nilai terlebih dahulu dari akhlaknya ya. Oke, ada alasan lain? Mungkin ada yang kontra dengan pendapat ini. Agama dulu kak, kan agama tuh penting. Bagaimanapun kalau misalkan itu kita dilahirkan aja langsung kita punya agama Islam gitu. Jadi menurut saya akhlak terakhir kak gitu, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Pokoknya akhlak dulu utama gitu ya, baru agamanya. Karena kebanyakan juga adik-adik di luaran sana banyak orang yang memiliki pemahaman agama, cuman dia belum bisa menjaga akhlaknya gitu ya. Dia memiliki sifat takabur dalam dirinya, sombong gitu ya. Jadi dengan pemahaman agamanya itu dia cuma ingin dilihat orang aja gitu. Ini loh gue gitu ya, gue punya pemahaman agama yang kayak gini gitu, atau enggak bisa kita sebut dengan sok suci gitu ya. Ih apaan sih, nggak mau gini 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 gini, pokoknya gitulah ya, kalian tahu sendiri. Itu pasti ada sifat-sifatnya seperti itu. Jadi lebih yang diutamakan itu akhlak dulu ya. Insya Allah dengan akhlak itu sudah menjawab semua persoalan. Ketika akhlaknya udah baik, ya orang bakal mandang gitu. Oh berarti bagus nih dia pemahaman agamanya. Benar nggak ya? Benar ya? Ya, percuma kalau misalkan dia dilihat pemahaman agamanya bagus, tapi ternyata akhlaknya dia ketika dengan orang tua itu buruk. Sinyalnya. Mungkin sampai sini adik-adik paham ya. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi singkat yang kakak berikan pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi terkait tantangan pemuda zaman now? Ayo, intinya aja poinnya. Langsung mau jawab tuh kak.
Siapa? Saksa katanya mau jawab, Kak. Oh iya, nggak apa-apa yo. Gimana? Ayo, Cak. Ada yang bisa Sidik, kamu katanya menjawab. Wow. Gimana kalau bareng-bareng aja? Betul. Duluan. Ayo gimana? Saling nyambung aja. Caca silakan sama. Katanya bareng-bareng. Nyambung aja. Ntar siapa duluan, terus kedua nyambung. Pemuda yang baik. Pemuda apa sih? Jadi pemuda zaman sekarang itu. Iya. Jelas, Kak. Aica. Barengan. Aku bantuin doa, Buru. Aku boleh tepuk tangan. Gimana? Jadi pemuda yang baik harus karena pemuda zaman sekarang jadi terus. Jadi simpulan tuh berarti dari pemuda zaman sekarang jangan tantangan. Ya, jangan mudah terbawa dengan zamannya. Mas. Terus? Ayo Kakak Nurul. Apa ya? Kita bareng-bareng. Jangan mudah ke bawah pergaulan yang tidak baik. Yang tidak baik. Good. Terus? Lagi. Apalagi itu? Hati-hati. Apalagi ya? Beribadah itu gak cuma dari sholat, ngaji. Ya, karena dari setiap aktivitas kita juga, kegiatan kita ada yang bagian dari ibadah, ya kan? Ya, betul. Ada yang baiknya juga. Tata Nia jangan tahu aja, jawab juga dong. Tadi kan udah. Oke, good. Kalian pinter-pinter ya, Masya Allah. Semoga ilmu kalian. Pinter malu-maluin, Kak. Tahu mulu. Enggak kok, hebat-hebat. Kan generasi perubahan ya. Generasi yang merubah bangsa. Ya, pokoknya pesan kakak, manfaatkan waktu muda kalian dengan hal-hal yang positif. Terus kalau misalkan dibilang khairul ashabi man yadulu kalal khairi, sebaik-baik teman yang mana menunjukkan dalam hal-hal kebaikan. Maka dari itu selain kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita juga harus memanfaatkan itu dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu ya, yang mana yang selalu menunjukkan kita pada jalan yang benar gitu. Terus pada sebuah pertemanan yang gak toksik kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah merasa pertemanan itu toksik, racun buat kita, malah kok kita berteman dengan dia malah kita tambah jelek ya alaknya, misalkan kayak gitu, ya nggak apa-apa, menghindar perlahan gitu ya. Jangan dilanjutin. Aduh Kak, saya beruntung banget ketemu Nurul. Caca bisa berubah saya ke jalan yang benar. Benar, pengalaman. Ya pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya jangan sia-siakan waktu muda kalian gitu. Ya banyak sih sebenarnya kalau misalkan kita mau sharing-sharing, bisa ketemu dengan teman yang baik. Iya, alhamdulillah. Curhat. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Adik-adik kita harus ketahui nih, kalau misalkan sehari aja, maksudnya satu waktu kita tinggalkan waktu sholat itu, ibadah kita bisa nggak diterima sampai 40 hari. Maka dari itu ya jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita ya.
terutama sholat. Ya. Ya kayak gitu pokoknya intinya ya. Kalian pasti paham lah ya. Apa dengan ibadah itu kalian bisa lebih membentengi diri kalian. Karena kalian kalau udah ibadah pasti aduh mau ngelakuin hal-hal yang buruk tuh udah kayak ada batasannya aja gitu. Iya. Takut Bu, takut. Iya. Takut diceburin ke kali. Kakak tutup dulu ya pertemuan kita meskipun dalam keadaan online, tapi kakak bersyukur bisa ketemu sama kalian. Kakak berterima kasih atas kontribusi. Kita juga dapat pengalaman baru dan pelajaran baru. Maaf kok kalau ngaret. Emang Iya nggak apa-apa. Maluin. Nggak apa-apa. Kalian udah sangat Emang kelas kita semuanya berbahan karet ya. Ayo kita rubah diri kita ya, dari minimal dari diri sendiri ya. Kita rubah hal-hal yang menurut kita kurang gitu ya. Oke? Iya Kak. Baru kalau kita udah baik kita beri pengaruh sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian adik-adik. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun kurang bisa dipahamin sama adik-adik. Adik-adik bisa langsung personal chat. Personal chat sama kakak gitu ya. Oke. Ya, syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak tutup dulu ya. Keluar.